persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik-baik. Dan hari ini berjumpa kembali bersama-sama di Menara Doa. Saya percaya, saudara, mari kita akan terus datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah hari ini Tuhan akan terus memberkati kita semuanya. Baik Bapak Ibu Saudara yang mengikuti lewat YouTube dan juga Facebook, mari siapkan hati kita bersama-sama untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Biarlah Engkau bawa kami hari ini ya Tuhan, untuk kami terus mengalami Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang minggu boleh kami lalui bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Biarlah Engkau pimpin kami di menara doa ini ya Tuhan. Berbicara buat kami ya Tuhan. Lewat doa, pujian dan penyembahan. Lewat firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami diubahkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau baik. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Pimpin kami ya Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan terus ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Sekali lagi bersama-sama katakan satu hal, haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari
di tempat lain. Oh, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari dari awal naik ke begini katakan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Tuhan, mari sembah Dia. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini doa kami, oh Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, kami memujimu, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari angkat kedua tanganmu sembah Dia. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sekali lagi, oh Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, kami memujimu, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati, oh, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini doa kami, ya Tuhan.
dan menikmati kemurahan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara datang, angkat hatinya sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan. Penuhi kami, Engkau Allah, Engkau Tuhan bagi kami. Haleluya. Mari Bapak bicara, bawa hidupmu. Yes. Haleluya. Tuhan, hadirat-Mu memenuhi rumah-rumah. Hadirat-Mu. Terima kasih. Kemuliaan-Mu datang penuhi kami. Makasih Tuhan. Ya Tuhan, penuhi kami dengan hikmat-Mu, dengan anugerah-Mu. Makasih Tuhan, Engkau baik ya Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Mari sembah Dia. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia.
kemuliaan-Mu datanglah. Mari bersama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Oh, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Mari angkat tanganmu sekalian. Oh, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Oh, ya kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Oh, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawat Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Lawat Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Ya Tuhan, kami perlu keajaiban-Mu. Terima kasih Tuhan. Sentuh kami. Oh, urapi kami ya Tuhan. Oh,
Oh Yesus, makasih Tuhan. Mari bersama-sama sembah Dia. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Mari dari awal. Kemanakah? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kami perlu Kau. Katakan Yesus. Yesus. Kami perlu Tuhan memimpin hidup kami. Kami perlu hikmat-Mu ya Tuhan. Oh, tuntun kami ya Tuhan. Sebagaimana Engkau berbicara kepada Musa. Tuhan, ini kami. Oh, kami perlu kasih karunia-Mu. Oh,
langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari Samaria, oh, bila Engkau besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Oh, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Oh, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Amin. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Amin. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Oh, bila Engkau tak besertaku. Ini doa kami. Sertai kami Tuhan, sertai kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Kami perlu Tuhan, kami perlu hikmat-Mu, kami perlu kekuatan-Mu dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Di menara doa ini, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, bersama dengan seluruh umat-Mu, kami ingin Tuhan, Engkau sendiri yang menuntun hidup kami, menuntun langkah kami. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami Tuhan, untuk bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada hikmat-Mu, bergantung kepada kekuatan-Mu, bergantung kepada rencana-Mu, bergantung ya Tuhan kepada pembelaan-Mu, bergantung kepada kekayaan kemuliaan-Mu. Hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang hadir di menara doa ini. Apapun keadaan mereka semua, aku berdoa ya Tuhan. Mari saudara berdoa. Oh yang aku sepakat berdoa dengan mereka. Saudara boleh curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Kita ada di menara doa.
Saya mau sepakat berdoa untuk saudara. Oh ya laba bersama saudara. Oh ya laba Roh Kudus pimpin. Engkau lihat, kau dengar seru doa kami. Oh ya, dengar seru doa anak-anakmu ini. Tuhan tunjukkan ya Tuhan jalan. Biarlah Kau pimpin keputusan-keputusan kami Tuhan. Biarlah Kau yang memilih Tuhan. Apa yang harus kami pilih ya Tuhan. Beri kekuatan buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan Yesus. Kami minta hadirat-Mu memulihkan setiap ya Tuhan luka-luka anak-anak-Mu. Setiap ya Tuhan batin, ya Tuhan luka batin ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Kau sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Makasih Tuhan, terima kasih. Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan, makasih. Tuhan pulihkan keadaan anak-anak-Mu ini. Terima kasih. Biarlah hari ini Tuhan sendiri yang menuntun, memimpin dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini saya ingin berikan judul daripada khotbah saya, yaitu bagaimana cara hidup bergantung dengan hikmat Tuhan. Saudaraku, kita tahu bahwa hikmat adalah syarat, ya kunci untuk bisa berhasil. Tetapi saya ingin dalam beberapa waktu ke depan ingin membahas tentang khotbah Yesus di bukit, saudaraku. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Kita akan baca sama-sama saudara. Matius pasal 5 ayat 3 kita baca. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nah dalam bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Saya lihat kalau kita lihat di sini saudaraku ya, bahwa perkataan pertama dari khotbah Yesus di bukit adalah kata apa? Berbahagialah. Tuhan katakan berbahagialah. Nah saya lihat di dalam bahasa Yunani ya, kata berbahagia itu adalah katanya makorios. Ya, saudara bisa tulis, saudara di live chat makorios. Ya, kata berbahagia ini adalah makorios, yang artinya apa? Diberkati. Ya, berhasil, berkembang, beruntung, berbahagia. Ya, saya pakai istilah diberkati itu adalah berhasil, beruntung dan berbahagia. Nah, saudara Yesus bahwa Tuhan ingin. Kenapa kok Tuhan kata pertama waktu dia khotbah, ya kan? Dalam waktu Yesus khotbah, kata pertama itu adalah kata berbahagia. Kalau kita pelajari ya, saudara, hukum penyebutan pertama di dalam Alkitab, kalau saudara belajar hukum penyebutan pertama dalam Alkitab, itu biasanya yang disebut pertama itulah yang yang penting untuk diperhatikan. Yang utama, saudara Yesus. Jadi dari misalnya kata-kata yang begitu banyak dari kata-kata Yesus, coba sebut yang pertamanya itu apa? Kata berbahagia. Yang intinya adalah apa? Tuhan ingin saudara dan saya berbahagia. Tuhan ingin setiap kita hidupnya makorios. Makorios itu apa? Diberkati. Katakan Tuhan menghendaki saya hidup dalam berkat. 1, 2, 3. Tuhan menghendaki saya hidup dalam berkat. Nah, Tuhan mau apa hidup dalam berkat? Berhasil, beruntung, berbahagia. Makorios. Nah, saudara Kristus ya, Tuhan akan memberkati atau membuat berhasil, beruntung dan berbahagia kalau kita memiliki kualifikasi atau memenuhi persyaratan untuk diberkati, menjadi orang yang istilahnya blessable. Ya saudaraku, kita harus tahu juga tentang pengertian ini ya, tentang kasih dan berkat.
saudaraku. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Ya, berkat Tuhan, kalau Tuhan mengasihi tidak ada syarat. Kalau Tuhan memberkati ada syarat. Contohnya adalah yang paling jelas adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kasih Tuhan itu tanpa syarat. Dia karena mengasihi dunia ini, dia berikan anaknya yang tunggal. Namanya siapa? Yesus Kristus. Tetapi ada kata-kata selanjutnya saudaraku. Ada berkat yang terkandung di dalamnya. Ya kan? Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berkatnya apa? Saudara, hidup yang kekal. Allah memberikan Yesus, karena kasihnya Allah memberikan Yesus supaya semua orang beroleh hidup yang kekal. Tetapi untuk bisa dapat hidup yang kekal ada syaratnya. Syaratnya apa? Percaya. Percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Hidup bergantung kepada Yesus, itulah syaratnya. Nah, ketika Tuhan berkata begini saudaraku, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Ya, Tuhan bilang katakan, ya kan? Kalau saudara dan saya mau berbahagia, syarat yang pertama adalah apa? Miskin di hadapan Allah. Kualifikasi, persyaratan menjadi orang yang diberkati, ya kan? Menjadi orang yang berhasil dan beruntung, ya kan? Dan berbahagia. Saudara dan saya harus miskin di hadapan Allah. Katakan amin. Jadi ini makorios ini begini saudaraku ya. Ini hal yang luar biasa, tidak hanya berhasil, tapi juga beruntung dan berbahagia. Ada banyak orang berhasil, tapi tidak beruntung. Saudaraku, berhasil dia dapat jabatan, berhasil dapatin kekayaan, tetapi gak beruntung, masuk penjara. Ngerti gak saudaraku? Tidak beruntung dia, tidak berbahagia. Rumah tangganya berantakan. Namanya tercemar. Namanya jelek, itu udah bahagia. Berhasil dia, sukses. Tapi kalau Tuhan mau memberkati kita, kalau saudara saya ingin mendapatkan makorios dari Tuhan, saudara tidak hanya berhasil, tetapi saudara juga akan beruntung. Tidak hanya kita beruntung, tetapi juga berbahagia. Kualifikasinya apa? Persyaratan apa saudaraku? Miskin di hadapan Allah. Ya kan? Miskin di hadapan Allah. Apa arti miskin di hadapan Allah? Kita dengan rendah hati, bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Tadi kita nyanyi, saudaraku. Bila engkau tak besertaku. Kita nyanyi lagu ini kan tadi. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Mari buka suaranya, katakan. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Saudaraku, kalau kita berkata pimpin langkahku, Tuhan kalau Engkau tidak menyertai aku tak mau berjalan sendiri. Ya kan? Ku perlu Tuhan. Kita butuh apanya? Itu artinya orang yang nyanyian lagu ini itu satu ungkapan dari seorang yang apa? Saudaraku, seorang yang miskin di hadapan Tuhan. Saya ingin ajak saudara, kita semua harus jadi orang yang miskin di hadapan Tuhan. Artinya bahwa hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Bergantung dalam Tuhan dalam hal apa? Prakteknya apa? Ada 5 langkah saudara. 5 langkah praktis. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan setiap waktu dalam hidup kita.
Miskin di apa? The poor in spirit. Yang pertama, saudara dan saya bergantung kepada apa? Hikmat Tuhan. Bukan pengertian sendiri. Itu namanya orang yang bergantung sama Tuhan. Jadi banyak orang bilang, aku mau bergantung sama Tuhan. Prakteknya tuh apa? Kita nggak hidup dengan pengertian kita sendiri. Katakan amin saudara. Kita tidak hidup mendudukan pengertian sendiri. Tapi kita mau cari hikmat Tuhan. Yang kedua, orang yang bergantung kepada Tuhan adalah orang yang apa? Bergantung kepada kekuatan Tuhan. Kita bisa capek, kita bisa lelah, kita bisa stres. Saudara, bahkan kita bisa depresi, saudaraku. Jalanin hidup. Saudara, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi kalau kita mau andalkan Tuhan, Alkitab katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat apa? Kekuatan yang baru. Katakan amin, saudara. Mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berat-berat. Aku akan berikan apa? Kelegaan bagimu. Kita enggak. Ini penting. Saudara masuk menara doa setiap hari. Ikut doa, muji, nyembah. Saudara catat khotbah-khotbah. Saudara sedang apa? Menanti-nantikan Tuhan. Saudara sedang mendapatkan kekuatan baru. Katakan amin, saudara. Hanya dengan saudara kayak 1 jam 15 menit. Saudara di-charge. Ini ciri orang yang bergantung kepada Tuhan adalah ciri orang yang diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, saya harus bergantung kepada hikmat Tuhan. Bukan pengertian sendiri. Yang kedua apa? Bergantung kepada kekuatan Tuhan. Kuasa Tuhan. Bukan kekuatan sendiri. Saudaraku, kapan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Ketika kita tidak lagi memuji Tuhan. Ketika kita tidak lagi menyembah Tuhan. Ketika kita tidak lagi berdoa. Ketika kita tinggalkan ibadah persekutuan kita. Yang ketiga, tanda kita bergantung kepada Tuhan. Bagaimana langkah yang ketiga? Kita bergantung kepada waktu Tuhan. Ya, bukan. Ya kan? Bergantung kepada waktu kita. Waktu Tuhan itu pasti waktu yang apa? Sempurna. Waktu yang sempurna. Saudara harus ngerti nih prinsip ini nih. Kalau saya setiap bangun tidur, habis doa, pasti saya masak air. Di ketel itu saudaraku. Waktu saya masak air panas, untuk bikin kopi, seduh kopi. Itu pun saya perlu waktu. Untuk apa? Menunggu. Berapa menit? Ya mungkin 2 menit atau 3 menit. Sampai air mendidih. Amin saudaraku. Amin. Ketika saudara ibu-ibu yang pernah melahirkan anak. Itu pun gak bisa mau pakai waktu sendiri. Saya gak bisa pakai waktu saya. Ketel tadi air belum mencapai titik didih 100 derajat. Saya langsung pokoknya waktu saya gak mau nunggu-nunggu. Saya tuang, kopinya gak jadi. Si ibu ngapain nunggu 9 bulan 10 hari. Sudahlah, pas sudah dapat, ya kan? Kata dokter bilang, kamu hamil, sudah besoknya lahirkan. Gak bisa. Seringkali kan kita gitu tuh sama Tuhan. Ya, orang yang bergantung sama Tuhan tidak bergantung kepada waktu atau rencananya sendiri. Tapi dia bergantung kepada waktu dan rencana Tuhan. Katakan amin saudara. Nanti kita akan bahas lebih detail hal ini saudaraku. Yang keempat adalah saudaraku, orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah orang yang bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada apa? Saudara yang keempat, bergantung pada apa? Pembelaan Tuhan. Ya kan, bukan melakukan pembalasan sendiri. Nah ini penting saudaraku, ini nanti kita akan bahas lebih detail saudara yang keempat ini. Ya kita mesti sadar, apalagi kita yang menjadi seorang pemimpin atau saudara sebagai pemimpin apapun. Pemimpin di rumah, pemimpin di kelompok selka, pemimpin di kantor, apalagi saudara sebagai public figure. Saudara pasti kita gak akan pernah bisa lepas dari apa? Serangan, kritikan, rumors, ya kan?
perkataan dusta, gosip, fitnah bahkan saudaraku. Serangan-serangan. Kita tuh pasti gak bisa hindari itu. Kita gak bisa hindari orang tuh salah paham sama kita. Saudara, kalau kita gak bergantung kepada pembelaan Tuhan, maka ketika kita disalahpahami, ketika kita dikritik, ketika kita difitnah, pasti kita akan balas. Kalau saudara mau menjadi orang yang diberkati, saya mau jadi orang yang diberkati. Saudara, maka kita harus bergantung kepada apa? Pembelaan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ya. Yang kelima di sini adalah, ya kan? Kita juga harus bergantung kepada apa? Kekayaan, kemuliaan Tuhan. Saya tambahkan, kekayaan, kemuliaan Tuhan. Bukan kekayaan kita. Saudara tahu nggak? Ya kan hasil riset. Ya kan? Kekhawatiran, ya. Penyebab kekhawatiran dan kecemasan atau rasa tidak aman, rasa cemas nomor 1. Itu apa saudara? Masalah apa? Masalah uang. Hasil riset menunjukkan, saudaraku, bahwa ya kan penyebab nomor 1 dari perceraian rumah tangga. Saudara tahu apa? Masalah apa? Masalah uang. Ribut di rumah tangga, ribut besar, tengkar besar, cerai. Penyebab nomor 1-nya menurut riset di Amerika, tapi nggak di Indonesia, saudara. Nomor 1-nya apa? Masalah uang. Saudara harus tahu di sini, kalau kita menaruh rasa aman kita kepada uang kita yang ada di rekening bank, kita taruh rasa maka dengar baik, uang itu bisa hilang. Ini yang menyebabkan kita hidup di dalam apa? Kekhawatiran. Kalau kita taruh rasa aman kita kepada uang kita yang kita investasikan, maka dengar baik, kita akan hidup dalam apa? Kecemasan, kekhawatiran. Karena uang di investasi kita ini bisa hilang. Kalau kita taruh rasa aman kita dalam pekerjaan kita, entah sebagai bisnis, pedagang, apa segala macam, dengar baik, hidup kita gak akan pernah aman. Karena pekerjaan itu bisa hilang. Termasuk pelayanan. Saudara harus tahu ini saudara, pekerjaan kita itu adalah saluran. Dan Tuhan adalah sumbernya. Pekerjaan kita adalah apa? Saluran. Tetapi Tuhan adalah sumbernya. Katakan amin saudara. Tuhan adalah sumbernya. Satu hari saya mau mandi saudara. Mau mandi nih gereja. Tiba-tiba saya buka keran air. Airnya gak keluar. Saya tidak boleh berpikir bahwa di seluruh Palembang, di seluruh Indonesia, di seluruh dunia sudah tidak ada air lagi. Hanya karena saya buka keran, tidak keluar air. Seluruh dunia, di seluruh Indonesia, di Palembang, airnya melimpah, air Sungai Musi. Tapi kenapa kok saya mau mandi gak ada air? Masalahnya bukan tidak ada air. Tidak ada sumber air, bukan masalah di sumber. Tapi masalahnya di mana? Di salurannya. Salurannya tersumbat. Ada masalah di sana. Dengar baik saudaraku. Pekerjaan kita, uang di rekening kita, apapun yang bisa menghasilkan, itu saluran yang bisa tersumbat. Kalau saluran kita tersumbat, Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan, kekayaan, kemuliaannya, dia bisa bikin saluran yang lain. Saya bisa ngerti ini, katakan amin. Dia bisa bikin saluran yang lain. Ya kan? Kalau ada satu pintu tertutup, Tuhan bisa buka pintu yang lain. Kalau pintu yang lain juga tertutup, dia bisa buka jendela. Saudara pasti ada jalan keluar. Kita bergantung sama Tuhan. Hari ini saya ingin ajak saudara untuk yang satu aja kita bahas. Kita dalemin. Kita harus bergantung kepada hikmat Tuhan. Bukan kepada pengertian sendiri. Amsal 14 ayat 12 katakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya apa? Maut. Nah ini, saudaraku.
Kita nggak bisa andalkan diri kita tuh dengan apa? Perasaan kita, pikiran kita sendiri. Saudara pernah nggak merasa dan berpikir bahwa ini nih pekerjaanku yang paling bagus dan cocok? Nyatanya ujungnya apa? Berantakan. Ini jodohku ini yang terbaik. Tapi nyatanya berantakan. Ini sahabat bisnisku yang paling hebat dah, paling cocok lah. Tapi ternyata ujungnya berantakan. Ada jalan yang disangka orang apa? Lurus. Tetapi ujungnya apa? Maut. Jadi artinya begini saudaraku Yesus. Di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 7 juga dikatakan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kalau kita mau berhasil, beruntung dan berbahagia, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Katakan amin. Saya, saudara, belajar akan hari ini. Seringkali saya melihat orang ini hebat. Orang ini bagus, orang ini saya pilih, saya percayakan dia untuk memimpin, untuk melakukan sesuatu. Tetapi nyatanya justru tiba-tiba saudara mendatangkan kerusakan buat kerajaan Allah. Sekian belas tahun yang lalu saudara, ya saudara. Kenapa saudara? Saya tidak sungguh-sungguh minta hikmat Tuhan. Saya tidak mengandalkan hikmat Tuhan. Akhirnya mengalami banyak kerusakan, perpecahan dan lain sebagainya saudaraku. Tetapi Tuhan tetap bisa memakai orang-orang gagal buat kita. Katakan amin saudara. Inilah saya orangnya saudaraku. Gagal memilih orang. Salah memilih orang tuh gagal memilih orang. Saudara, ini paling berat tuh gini. Kalau kita yang buat salah, itu efeknya men kita. Tapi kalau kita salah pilih orang, itu dampak itu besar saudara. Kerusakannya lebih besar. Katakan amin saudaraku. Nah ini dia makanya seorang pemimpin ini perlu sekali yang namanya hikmat Tuhan. Nah bisa langsung ini, dapat ini, langsung ambil putusan. Itu saya lakukan, sering saya lakukan dulu. Saudaraku, kita harus belajar. Tuhan tidak ingin kita jatuh dan gagal berulang-ulang kali. Tuhan mau saudara dan saya berhasil, beruntung, berbahagia. Makorios. Katakan amin. Oleh karena itu kita memerlukan apa? Hikmat Tuhan. Kita perlu hikmat dan juga kita harus bergantung kepada apa? Hikmat Tuhan. Untuk berhasil dan berbahagia. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui bahwa kita hidup bergantung kepada hikmat Tuhan lebih daripada pengertian kita sendiri. Gimana kita bisa tahu? Coba saudara tes. Kalau kita pakai pengertian kita sendiri, jalan kita sendiri, saudaraku, kita bisa ngalami masalah besar. Saudaraku, saya mau bicara soal keuangan misalnya contohnya, saudaraku. Saya bisa menyadari ada pasangan suami istri. Suaminya mungkin hanya bisa memenuhi kebutuhan. Kebutuhannya mungkin 100, hanya bisa dipenuhi mungkin 90. Kurang 10-nya. Si ibu ini kalau nggak bergantung, berdoa dan minta hikmat Tuhan. Bagaimana mengelola kebutuhan 100 tapi dapatnya 90 dari suami. Gimana caranya kelola? Kalau nggak minta hikmat Tuhan, gantung sama Tuhan. Maka yang 10 dia akan utang sama orang. Utangnya dengan rentenir pula. Sebulan 10. Sepanjang perkawinannya, 10 tahun perkawinan. 1 tahun saja sudah dia utang berapa? 120. Kalau sepanjang ini ya tutup lomba ganti cari apaan? Akhirnya dampaknya apa saudara? Tutup lomba ganti lomba. Dampaknya apa? Meledak. Bah! Suaminya lihat. Hah, kamu banyak utang. Cerai. Ini yang terjadi dalam pengembalaan kita. Saya bilang kenapa? Suami saya datang. Kaget suaminya. Datang rentenir. Bawaku. Dulu masih ini kan apa? Ini belasan tahun yang lalu kisahnya.
Ngambil apa? TV. TV kan barang yang sangat berharga. Dulu HP gak ada. Hiburan si suami itu pulang kantor, TV itulah nonton. Nggak ada HP. Digondol saudara, diambil. Segala macam. Dia bilang, ini saya udah sabar Pak, sekian lama. Sekarang di rumah, TV nggak ada, semua udah apa. Ini dia utang. Saya tanya, penjaga kamu kasih dia berapa sebulan? Kak, ini kebutuhan berapa? Dia cerita. Aku tidak berjudi Pak. Aku tidak foya-foya Pak. Dia ngasih kurang. Itu bicara tentang apa saudara? Kita butuh bergantung sama hikmat Tuhan. Kalau kamu hidup dengan pengertianmu sendiri. Kurang utang. Minta pinjaman, minta. Hancur. Bukan cuma kamu jadi ketakutan. Takut sama rendah, takut sama suami. Semuanya ini terjadi berkali-kali. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Ini yang sederhana. Seorang anak. Misalnya kan. Kalau dia tidak bergantung kepada hikmat Tuhan. Saya nih saudara, kalau saudara tahu masa kecil saya. Saya tuh dari sekolah yang namanya SMA. Itu lingkungannya tuh lingkungan yang bukan cuma merokok. Kalau istirahat eranya saya tuh isep ganja tuh masih udah narkoba. Udah nggak, itu isep ganja. Jualan segala macam. Cuman satu yang saya dapetin saudaraku ada. Kalau saya isep atau minum obat-obat yang kayak orang jadi kayak dulu belum ada kayak Inex segala macam. Kayak istilah apa gitu, istilah Magadon lah apa. Kayak anjing gila. Itu otak jadi goblok saudara. Saya berpikir kalau saya ikut mereka. Hidup saya ini, saya tuh sekolah mau pinter. Kalau saya sekolah kena pergaulan kayak begini. Aku jadi goblok, otak aku jadi rusak. Buat apa sekolah? Ketika saya bilang iya, saya tetap bilang enggak lah, aku enggak. Kita temenan, aku enggak. Dan oleh anugerah Tuhan, saudaraku, enggak jatuh, enggak. Kayak ini ke sana, saya bisa lanjut sekolah. Teman-teman saya mana bisa lagi mikir. Udah dirusak sama apa? Pelancing gila sama gadon, sama ganja. Dan beberapa sudah mati, saudaraku. Udah dulu suntik. So, itu belum ada undang-undang narkoba, segala itu bukan hal masalah. Ini kalau kita nggak bergantung sama hikmat, kita cuma pengertian kita sendiri, mau hidup dengan perasaan kita, pikiran kita, hancur saudaraku. Baik secara jasmani kesehatan, ada banyak orang, ya kan saudara, dengan pengertian sendiri, badannya gemuk, karena berhala zaman sekarang kan kurus kan. Kalau ketemu orang, ini kurusan lo, aduh seneng banget gitu kan. Wah, perutnya udah gak ada. Kalau saya mah maunya tetap perut tetap ada loh. Karena supaya bisa makan. Kalau perut udah gak ada gak bisa makan lagi. Kan gak ada perut. Perut kan berfungsi untuk nyimpen semua isi daleman. Kok waduh gemuk, udah kurus tuh. Jadi karena berhala zaman sekarang adalah badan kurus. Yang gemuk-gemuk saudara dengan pengertian sendiri. Beli obat. Melangsingkan badan. Dampaknya apa saudara? Rusak jeroannya. Mati bukannya kurus. Akhirnya perutnya gak ada kan. Ya kalau udah dikubur perut pasti habis lah. Ngerti gak saudaraku? Ini jangan hati-hati. Soal kesehatan jangan ikutin pengertian sendiri dengan ngobatin. Banyak orang ngobatin diri sendiri. Doa minta sama Tuhan kesembuhan plus tunjukin dokter mana saya harus pergi. Jangan itu pengertian itu ngobatin diri sendiri. Habis kita. Tanya dokter. Kira-kira saya harus minum obat apa? Coba dicek. Katakan amin saudaraku. Ya, soal kesehatan, soal hubungan, soal keuangan. Jangan pakai pengertian sendiri. Pakai hikmat Tuhan. Katakan amin. Ya, sekarang pertanyaan lagi. Bagaimana Pak Sabta? Ya kan? Saya bisa mengetahui bahwa saya bergantung hikmat kepada Tuhan. Coba ini ada secara rohani. Tadi saya udah jelasin.
Ya kan? Sekarang Tuhan bilang gini. Siapa yang meninggikan diri, dia akan apa? Direndahkan. Itu hikmat Tuhan. Siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Tapi kalau dunia bilang kalau kamu merendahkan diri, dihina kamu. Dihina, orang gak hormatin kamu lagi. Jangan, tunjukin. Ya kan? Tinggikan dirimu setinggi-tingginya. Supaya orang hormatin. Itu hikmat dunia. Tapi Alkitab bilang. Adalah apa saudara? Siapa yang meninggikan diri dia akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri dia akan ditinggikan. Itu hikmatnya Tuhan. Ini contoh gampang. Yang kedua, ini contoh rohani dan banyak yang lain saudaraku. Tentang jasmani saudaraku. Ya kan? Saudara bisa nggak? Kalau lagi susah, lagi sedang banyak pergumulan, saudara punya hati yang gembira. Bisa nggak? Gak bisa lah. Dunia bilang, gimana nggak khawatir? Gimana nggak takut? Gimana nggak sedih Pak Pendeta? Kita ngadepin masalah yang gini besar. Nggak mungkin lah. Itu hikmat, itu pengertianmu sendiri. Tapi hikmat Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kamu punya masalah keluarga, masalah keuangan. Kau tidak bersuka cita, kena masalah penyakit nanti. Jasmani, stres. Ngerti saudaraku? Ketika kita punya hati kita gembira. Saudara, tubuh kita sehat. Ya kan? Maka dampaknya apa saudara? Saudara bisa selesaikan masalah itu. Kesulitan itu. Amin. Masalah hubungan, kembali ke hubungan. Tuhan ajar gini, saudaraku. Ya kan masalah hubungan, ya kan? Tuhan ajar hikmat Tuhan itu apa? Kalau ada orang minta baju, kasih apa? Kasih jas. Kalau zaman sekarang jas, dulu jubah. Ya. Kalau orang suruh kamu jalan 1 mil, kamu jalannya berapa? 2 mil. Ini bicara tentang apa? Di dalam hubungan, kita jangan cuma ngeruk keuntungan. Hanya mau ngambil keuntungan untuk supaya dapetin kepentingan kita. Nggak bisa punya hubungan. Kita bisa bangun hubungan seperti itu. Itu pengertian kita. Ada untungnya nggak buat aku? Aku dapat apa dari ini kan? Kalau kita mau membangun hubungan yang lebih luas, kita harus berpikir seperti ini. Apa yang bisa aku berikan? Saudara tahu bagaimana Esau sepanjang hidupnya, cita-cita Esau itu apa? Dia bukan mau mendirikan satu rumah, satu kota. Cita-cita mau jadi insinyur atau enggak. Cita-cita Esau sepanjang hidupnya adalah apa? Bunuh Yakub. Saudaraku, itu. Makanya di dalam kitab Maleaki dikatakan, aku membenci Esau dan mengasihi Yakub. Saudara, di kitab Amos juga dikatakan, saudaraku. Tetapi saudara, ketika Yakub ingin berjumpa dengan orang tuanya, dia akan ketemu dengan Esau. Dia mau ketemu dengan Esau. Saudaraku, yang memang ingin kejar dan bunuh dia. Tapi bagaimana caranya saudara? Yakub bisa. Dia pakai hikmat Tuhan. Dia doa. Dia serahkan dulu ketakutannya dia sama. Karena dia sudah menipu Esau. Saudaraku, istilahnya tanda kutip kata orang mencuri hak kesulungan. Sebenarnya sih enggak ya. Itu sah kok dia beli. Ya kan, dia beli. Bayarnya pakai apa? Kacang merah. Itu deal transaksi bisnis yang sah. Baru pelaksanaannya ya kan lewat cara-cara tipuan itu. Tetapi sebenarnya sah itu dia dapatkan itu saudaraku. Karena memang Esau tuh gak nganggap. Setelah itu baru dia sadar. Oh ini penting. Nyesel dia. Gitu saudara. Seperti itu. Itu kan jadi. Apa yang dibuat oleh Yakub saudara? Dia bawa yang namanya ternak. Dia kirim persembahan yang sangat banyak lebih dulu kepada Esau. Lalu yang nganter persembahan itu sujud-sujud nyembah sama Esau. Supaya mohon diterima. Setelah dia terima saudara persembahan itu. Apa yang terjadi? Korban persembahan ini. Hatinya yang keras itu jadi lembut. Lalu pada waktu dia ketemu dengan muka dengan Yakub.
Padahal dia sudah bawa pasukan, ratusan pasukan. Untuk apa saudara? Untuk bunuh yang namanya Yakub, Esau ini. Akhirnya saudara, ketika dia lihat Yakub, Esau lihat Yakub, dia tidak bunuh, tapi dia apa? Dia peluk, dia cium, dua-dua tangis-tangisan kakak adik. Ini hikmat saudaraku. Amin. Amin. Ya kalau kita mau damai sama orang, kita harus berani rugi. Beri, turutin apa yang dia mau. Kalau kita mau hindari pertengkaran, kita harus berani hadapi itu. Soal keuangan, hikmat keuangan itu apa? Kalau pengertian kita adalah apa? Apa saudaraku? Hemat pangkal kaya. Itu pengertian kita, betul gak? Hemat pangkal kaya. Tapi hikmat Tuhan adalah apa? Siapa yang menyebar-nyebar harta akan semakin kaya. Sudah ngerti saudara? Nah sekarang pertanyaannya saya lanjutin lagi. Ya kan? Gimana caranya kita hidup bergantung dengan Tuhan? Siapa yang mau bergantung hidup dengan Tuhan? Saudara mau katakan amin? Saudara mau amin? Kalau saudara mau hidup bergantung dengan hikmat Tuhan, bukan pengertian sendiri. Saudara akan sukses. Enggak stres, tapi sukses. Katakan amin. Ya kan? Pertama caranya gini. Saudara harus berbicara dan menanyai Tuhan untuk setiap kebutuhan saudara dan untuk setiap keputusan di sepanjang hari saudara. Tanyai Tuhan. Kita kan sering ngobrol sama diri kita sendiri kan. Kita suka ngomong sama diri kita sendiri. Itu namanya renungan hati. Ketika saudara masuk satu ruangan, ketika saudara melihat seseorang, mulut saudara nggak keluar, nggak ada kata-kata sama dia, nggak bicara. Tapi saudara bicara sama hati dia, saudara. Orang ini baik ya. Orang ini luar biasa ya, rendah hati, orang ini murah hati ya. Ini suasananya bagus sekali, enak. Katakan amin. Kalau saudara bisa berbicara sama diri saudara sendiri, saudara juga bisa bicara sama siapa? Sama Tuhan. Kalau saudara mau ambil keputusan apa, ya misalnya saudara seorang notaris PPAT. Ya kan saudara dapatkan order mau ketemu dengan klien dan mau bikin surat perjanjian. Sebelum ketemu kan saudara berdoa dulu. Istri saya sharing, iya. Sebelum saya ketemu klien, saya notaris. Ya kan, aku doa dulu. Aku minta Tuhan hikmat, kata-kata apa yang tepat untuk kalau dia ada pertanyaan-pertanyaan. Terus surat dan akte ini tidak ada kesalahan kata apapun yang menyebabkan kerugian banyak orang. Selesai itu, ya kan, baru saya bersyukur sama Tuhan. Itu tiap hari seperti itu saudara. Kita ambil keputusan apa, mau apa. Mungkin anak mau sekolah di mana, kita mau taruh di mana. Kita mau kerja apa. Keputusan kecil maupun keputusan besar. Selalu kita tanya sama Tuhan. Kita doa sama Tuhan. Katakan amin. Kita bicara sama Tuhan. Baik pada waktu saat teduh kita, maupun waktu kita di jalan. Waktu kita di kantor, dimanapun kita bicara. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Efesus 6 ayat 18. Ya. Jadi kalau kita kurang hikmat, kata Yakobus 1 ayat 5. Ya kan, minta sama Tuhan hikmat. Dia akan memberi dengan apa? Murah hati. Dan tidak membangkit-bangkitkan. Jadi kalau kita kekurangan hikmat, minta sama Tuhan, hikmatnya itu apa ya Tuhan? Katakan amin saudara. Kadang hikmat Tuhan bertentangan sekali dengan pengertian kita. Kalau Tuhan udah kasih hikmat, itu membutuhkan apa saudara? Iman untuk menjalaninya. Hikmat Tuhan buat kita saat ini, GBMP, saudaraku. Yaitu apa? Bangun gedung sekolah di masa krisis ekonomi sekarang. Tuhan suruh kita bangun gedung sekolah. Itulah hikmat Tuhan buat kita. Siapa anak-anakku yang mau menabur untuk bangun sekolah ini, aku Tuhan akan memberkati dia. Itu Tuhan. Setiap kali kita di masa krisis justru Tuhan suruh kita apa? Bangun gedung gereja, renovasi gereja, ini segala macam. Tuhan kasih proyek seolah-olah. Itu hikmat Tuhan saudara. Dan rupanya inilah cara Tuhan untuk membawa umat Tuhan, jemaat Tuhan, GBIMP ini, saudara kita semua,
melewati masa krisis. Kalau kita tidak berbicara sama Tuhan, kita tidak tanyai Tuhan sepanjang hari dalam hidup kita, pasti kita bergantung kepada apa? Pengertian kita sendiri. Pengertian kita sendiri. Yang kedua, saudara harus membaca Alkitab secara teratur tiap hari. Baca Alkitab. Dengarkan pengajaran firman Tuhan setiap hari. Seperti menara doa, seperti ini saudaraku. Maka saudara akan mendapatkan hikmat Tuhan. Saudara bisa mengetahui jalan-jalan Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara tidak membaca Alkitab, kalau saudara tidak mendengarkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan, ya, maka saudara akan kekurangan hikmat Tuhan. Dan hal itu, kalau saudara kurang hikmat, pasti saudara akan bergantung dengan apa? Pengertian sendiri. Kalau saudara hidup dengan pengertian sendiri, dampaknya apa? Mudah stres. Banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan. Panik, cemas tiap hari. Marah terus tiap hari. Bete. Orang gak ada salah apa-apa, nanya baik-baik, langsung disemprot. Langsung dibentak, dimarahin. Ini kita. Itu tanda kita sedang hidup tidak bergantung pada Tuhan. Kita tidak miskin di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita bergantung pada hikmat Tuhan, kita lebih tenang. Katakan amin saudara. Kita akan lebih tenang. Amin saudaraku. Ya. Kalau saudara suka baca Alkitab, suka mendengar pengajaran firman Tuhan, selalu nanyai Tuhan, maka saudara ada orang yang memiliki hikmat Tuhan. Kalau saudara mengerti hikmat Tuhan, maka Tuhan akan buat saudara berhasil, beruntung dan berbahagia. Katakan amin saudara. Ya, yang ketiga, saudara harus masuk di dalam komunitas rohani, komunitas sel, ya kelompok sel. Di sana saudara bisa belajar, ya kan? Dan juga saudara bisa mengajar khotbah, saudara bisa melayani dan dilayani, mendapatkan kekuatan dan memberikan kekuatan. Hikmat itu naik. Saudara punya, saudara keluarga rohani. Ya, yang keempat adalah saudara harus memiliki komitmen untuk menghadiri ibadah raya setiap hari Minggu. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Mari bergantung kepada hikmat Tuhan. Bergantung pada hikmat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, sekali lagi kami berdoa. Biarlah kami mau hidup dengan hikmat-Mu. Kami bergantung dengan hikmat-Mu, bukan dengan pengertian sendiri. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Kalau kami selalu hidup dengan pengertian sendiri, kami tidak tanyai Tuhan. Kami tidak minta hikmat Tuhan. Kami tidak ya Tuhan membaca Alkitab, kami kurang mendengarkan firman-Mu. Padahal ya Tuhan hikmat-Mu, kehendak-Mu ada di Alkitab. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan turunkan berkat buat setiap anak-anak-Mu ini. Sekali lagi yang sakit Tuhan sembuhkan. Sekali lagi ya Tuhan anak-Mu sedang mengalami masalah keuangan. Beri hikmat untuk mengelola keuangan ini Tuhan. Kau buka jalan buat setiap mereka. Mereka sedang menghadapi masalah dalam hubungan rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan memberikan hikmat ya Tuhan. Ya Tuhan di dalam membangun hubungan ini Tuhan. Memulihkan. Tuhan akan memulihkan semuanya. Berkati tangan-tangan yang mendukung, yang memberikan persembahan untuk mendukung, membiayai daripada pelayanan Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Tuhan memberkati tangan-tangan ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan mereka terus bertumbuh ya Tuhan. Semakin dewasa mengenal Tuhan, semakin diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Tuhan biar Engkau hadir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu.
langkahku setiap hari berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur atas persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati sudah semuanya.